Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan karya 2, studi kasus pada PT Sony Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febiola Marcelina dengan NIM 111-80485. Pendahuluan. Yang pertama, isu utama. Sony Corp Jepang menutup pabrik audio PT Sony Electronic Indonesia atau SEI dan merelokasikannya ke Malaysia atau Cina. Penutupan PT SEI merupakan strategi global perusahaan elektronik Jepang guna efisiensinya, kerakian kompetitifnya industri elektronika dunia. Upaya efisiensi dilakukan dengan menutup cabang-cabang pabriknya yang berlokasi di seluruh dunia. Hingga kini, Sony Corporation mempunyai anak cabang 70 perusahaan dan dicut menjadi 55 perusahaan. Artinya ada pencutan 15 anak cabang, salah satunya PT SEI perusahaan. PT Sony Indonesia, perusahaan sales dan marketing, didirikan pada tahun 1995. Kantor pusat mereka berada di Gedung Sentra Mulia, Jakarta Selatan. Sony pernah mempunyai 2 buah pabrik di Cibitung, yaitu PT Sony Electronic Indonesia dan PT Sony Manufacturing Indonesia. Namun sudah ditutup. Sony Music telah melakukan merger besar-besaran dengan perusahaan rekaman BMG menjadi Sony BMG Music Entertainment Indonesia. Bisnis PT Sony Indonesia. Aspek input, proses, output, dan outcome. Aspek inputnya, Sony dengan nama yang melegenda, hadir dengan kualitas produk elektronik terbaik di kelasnya. Teknologi yang mutakhir dan terkini membuat Sony menjadi leader. Inputnya, website, display produk, stok gudang. Prosesnya, metode transaksi, pemasaran produk, order. Outputnya, pengiriman barang, end user, distributor atau retail store. Sedangkan outcome-nya adalah meningkatkan omset Sony dengan banyaknya pilihan dan kualitas. Risiko. Pada PT Sony Indonesia, terdapat 3 jenis resiko. Yang pertama, resiko hukum. 1. Unjuk rasa buruh dengan tuntutan kenaikan upah sering terjadi, bahkan acap diiringi tindakan destruktif. Kedua, rumutnya urusan birokrasi pemerintah dengan aneka pungutan tidak resmi. Ketiga, upaya mengenjotnya penerimaan pajak pemerintahan dengan menaikkan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, risiko operasional. Pertama, strategi, gagalnya pengembangan inovasi perusahaan, kurangnya sumber daya modal, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua, manusia, kesalahan operasional kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan karyawan yang rendah. Ketiga, proses dan sistem, kegagalan dan ketidakcukupan manajemen, kebutuhan pelanggan yang tidak terintegrasi dan tidak diperbaharui secara berkala. Terakhir, kejadian eksternal, bencana alam, cuaca buruk yang tidak terprediksi. Ketiga, resiko kesehatan dan keselamatan. 1. Tindakan pencegahan di tempat kerja. Kedua, kontribusi kesalahan manusia terhadap bencana besar. Ketiga, meningkatkan keandalan manusia di tempat kerja. Keempat, praktik kerja manajemen risiko. Terdiri dari 4. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, kekuatan Sony adalah desain mereka. Setiap desain yang diciptakan oleh Sony selalu unik dan elegan. Sony selalu inovatif. Weakness, mengenai kelemahan Sony, harga adalah jawabannya. Opportunity, mendapatkan peluang yang lebih tinggi karena PT Sony memiliki beberapa bidang. Threat, dituntut untuk terus berinovasi karena memiliki pesaing yang berat. Kasih sumber resiko. Resiko pertama, resiko hukum. 1. Unjuk rasa yang dilakukan para buruh yang mengganggu produksi PT Sony Indonesia. Kedua, pungutan yang tidak resmi. Ketiga, PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Kedua, resiko operasional. 1. Aksi unjuk rasa yang menyebabkan kerugian. Ketiga, operasi kesehatan dan keselamatan. Kecelakaan kerja akibat aksi unjuk rasa. Sumber resiko dapat dilihat pada tabel di samping, di mana sumber resiko, kemungkinan atau kejadian atau peristiwa yang terjadi, penyebab resiko, konsekuensi, hasil atau dampak, dan kontrol. Yang pertama, resiko hukum, di mana unjuk rasa yang dilakukan para buruh yang mengganggu produksi PT Sony Indonesia. Penyebabnya, kenaikan upah kerja untuk para buruh, konsekuensinya pencemaran nama baik perusahaan, hasilnya atau dampaknya, kehilangan value perusahaan, kontrolnya dilakukan rapat dengan cara musyawarah kepada buruh. Kedua, pungutan tidak resmi. Penyebabnya, pengutipan ilegal, konsekuensinya pembayaran tidak sah, dampaknya kehilangan uang, kontrolnya pembayaran langsung ke pihak yang berwenang. Probabilitas dengan sangat sering dengan skala 5, indikatornya 10 sampai dengan 95%, probabilitas terjadi 5 kali dalam 1 tahun. Sering dengan skala 4, dengan indikator 60 sampai dengan 80%, dengan probabilitas 4 kali dalam 1 tahun. Kadang-kadang dengan skala 3, 20 sampai 60% dengan probabilitas 3 kali dalam 1 tahun. Jarang dengan skala 2 dengan indikator 5 sampai dengan 20% dengan probabilitas 2 kali dalam 1 tahun. Sangat jarang dengan skala 1 dengan indikator 0 sampai dengan 5% dengan probabilitas 1 kali dalam 1 tahun. Dapat dilihat pada tabel di samping.
di mana ada kriteria penilaian, kenaikan biaya produksi, kenaikan anggaran, kekurangan biaya atau kerugian, kerugian finansial, kondisi kecelakaan, yang terdiri dari level 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula dampak yang didapatkannya. Tabel di samping ini terdapat juga beberapa kode risiko dan skalanya, di mana di sini telah dijumlahkan dampak dikali probabilitas dan menghasilkan berapa level dari risiko tersebut. Dampak dari SMAP menggambarkan tentang biaya lebih kecil dari yang diperoleh. Gambar dari level risiko dan warna yang dipakai sangat besar dengan warna merah, besar dengan warna orange, sedang dengan warna kuning, kecil dengan warna hijau, dan sangat kecil dengan warna biru. Ini merupakan tabel dari sumber risiko, di mana dapat kita lihat bahwa sumber risiko, faktor risiko, exposure terhadap risiko, dan kejadian yang menyebabkan kerugian, di mana terdiri dari 3 risiko hukum, risiko operasional, risiko kesehatan, dan keselamatan. Dapat dilihat dengan unjuk rasa, aksi unjuk rasa yang menyebabkan kerugian, kecelakaan kerja akibat unjuk rasa. Exposure-nya yaitu gangguan bisnis, saksi perundangan. Ada juga pendapatan menurun dan interupsi bisnis, minimnya rasa solidaritas. Dengan kejadian yang menyebabkan kerugian ialah bisnis yang tidak berjalan dengan semestinya, adanya inspeksi berkala, banyaknya produk yang tertunda produksinya, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan atau cedera yang dimiliki karyawan. Mapping merupakan matriks analisis risiko 5x5, di mana terdapat dengan level dampak dan probabilitasnya. Tabel di samping merupakan tabel jenis risiko, strategi atau program atau kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab. Pertama, risiko hukum. Strateginya itu mengadakan rapat yang bertujuan untuk mendengarkan suara dari para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT Sony Indonesia. Jadwal pelaksanaannya, ketiga, terjadinya pelanggaran peraturan atau masalah dalam sebuah perusahaan. Penanggung jawabnya manajer risiko dan dewan direksi. Yang kedua, risiko operasional. Strateginya melakukan proses produksi yang lebih efektif untuk memuaskan konsumen. Jadwal pelaksanaannya, ketika terjadinya kecelakaan operasional perusahaan atau setiap bulannya. Penanggung jawab dewan direksi atau manajer operasional. Yang ketiga, risiko kesehatan dan keselamatan, meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi di antara para buruh dan karyawan. Penanggung jawabnya manajer dan dewan direksi. Pelajaran yang diperoleh dari studi kasus PT Sony Indonesia yang dikemas dalam manajemen risiko perusahaan ini, saya belajar bahwa untuk mengatasi risiko yang ada dalam sebuah perusahaan harus menyelidiki semuanya dari awal, dimulai dari isu yang dimiliki perusahaan, profil perusahaan, historis risiko yang dimiliki mau itu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta dengan melakukan analisis risiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Hasil persentase saya mengenai laporan karya 2 pada studi kasus PT Sony Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.